teman-teman santri yang luar biasa. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan penuh semangat ya. Nah, selamat datang di podcast Santri Sehat, Hidup Lebih Berkah. Tempat kita mengobrol santai namun membahas tentang hal-hal yang berisi kesehatan. Tapi jangan khawatir, karena kita tidak akan membahas hal-hal yang berat kok. Kita akan mengobrol santai namun tetap bermakna. Yuk simak obrolan kita. Nah, bolehkah saya tahu ini saya berbicara dengan siapa? Perkenalkan, saya Elin Eliana dari salah satu santri pondok pesantren di Banyuwangi. Nah, berarti Kak Elin ini kakak santri ya? Iya nih Kak. Nah, Kakak Elin, apakah Kakak Elin itu sering menjumpai teman-teman kakak terkena penyakit cacar? Sering banget nih Kak, apa karena itu ya Kak penyebabnya? Sering memakai air yang berbarengan gitu. Nah, iya kan dari beberapa pesantren itu kan banyak ya Kak yang menggunakan air secara bersamaan. Terutama airnya itu kadang kurang bersih. Itu juga termasuk salah satu penyebab dari penyakit cacar Kak. Wah, berarti kalau airnya kotor bisa menyebabkan cacar ya Kak? Tentu aja dong, justru karena airnya yang kotor itu bisa menyebabkan air yang kurang bersih itu masuk ke kulit kita dan kulit kita menjadi lebih rentan terkena infeksi Kak. Oh, seperti itu. Jadi kalau kita memakai air berbarengan itu jangan sampai ya Kak? Iya kan biasanya kan anak santri itu suka menggunakan air barengan untuk mandi, untuk mencuci. Nah kalau bisa jangan pakai air secara bersamaan ya Kak. Oh gitu, makanya Kak aku sering gatel-gatel tuh sampai membekas lukanya. Nah kalau itu tuh jangan digaruk Kak, karena bisa menyebabkan infeksi dan juga bekas luka nantinya. Oh, jadi seperti itu. Jadi untuk penggunaan air seharusnya tidak digunakan untuk berbarengan ya Kak, dan Iya menggunakan dong. air yang bersih. Betul Kak, karena kalau misalkan Kakak Elin atau teman-teman Kakak Elin ini ya sudah mengalami gejala cacar air seperti demam, itu juga bisa badan lemas, lalu mulai muncul bintik-bintik merah, itu sebaiknya segera diperiksakan Kak. Oh, jadi seperti itu. Terima kasih ya Kak atas ilmunya. Gak kerasa ya Kak, obrolan kita sudah sampai akhir. Semoga apa yang kita ucapkan tadi bisa lebih bermanfaat. Nah, untuk teman-teman santri, jangan lupa untuk menjaga kebersihan dan juga menjaga penggunaan air yang lebih bersih dan lebih sehat agar kita semua tidak terkena penyakit cacar air. Health promotion from Kes, be healthy, be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman santri hebat, gimana nih kabarnya? Semoga selalu sehat ya dan tetap semangat untuk menjalani hari-harinya. Selamat datang di podcast Santri Sehat, Hidup Lebih Berkah. Nah, di sini kita akan ngobrol santai nih Kak tentang terkait gizi seimbang. Untuk teman-teman semua, teman-teman santri, jangan sampai ya kita tidak makan makanan seimbang. Nah, di sini kita akan bahas gizi yang seimbang ya. Seberapa penting sih gizi berseimbang itu buat santri? Yuk daripada penasaran, langsung ke masuk podcast obrolan kami. Ini dengan Kak siapa? Saya dari Erika, saya salah satu santri di pondok pesantren yang ada di Malang, Kak. Wah, kakak santri nih, Masya Allah. Untuk Kak Ica, untuk makanannya di pondok, itu satu hari berapa kali? Kalau di pondok saya itu 3 kali sehari, Kak. Itu apa sudah bisa memenuhi 4 sehat 5 sempurna? Sebenarnya sudah 4 sehat 5 sempurna, tapi saya tuh sering lihat teman-teman saya tuh gampang sakit, Kak. Itu karena kurang gizi atau emang karena dia tidak berselera ya? Karena dia sering skip makan ya, sarapan pagi ya? Iya, kadang itu sering skip makan, sering skip sarapan juga. Nah, kalau skip sarapan itu jangan sampai ya Kak, karena tubuh kita itu juga butuh nutrisi dan juga butuh energi buat menjalani aktivitas seperti biasanya. Nah, untuk gizi juga kita harus menyeimbangkan. Jangan lupa untuk memakan yang gizi seperti protein, vitamin, mineral, dan juga jangan sampai lupa untuk meminum air putih yang bersih dan cukup.
Nah, tapi Kak, teman-teman saya itu memang kan sering skip sarapan, tapi mereka tuh lebih sering jajan gitu Kak, lebih sering jajan yang tidak sehat. Waduh, kalau gitu jangan, itu rentan kena penyakit Kak, karena tidak imbang dengan makanan bergizi. Nah, seharusnya kalau mau jajanan yang tidak sehat itu jangan sering-sering. Kalau bisa juga jangan ya Kak. Soalnya Kak, kalau misalkan jajan yang kurang sehat itu kan memang tidak bergizi ya, tapi itu tuh sering banget dimakan sama anak-anak santri. Nah, seharusnya itu harus diimbangi juga dengan makanan yang bergizi, karena kalau makanan yang tidak sehat itu menyebabkan rentan penyakit. Gitu ya Kak. Tuh, sarapan pagi juga sangat penting ya. Jadi kita harus sarapan dan juga makanan yang bergizi ya. Iya, bisa jadi dikasih protein seperti telur dan tempe dan sayur jika tersedia seperti itu. Tapi memang di pondok saya itu tersedia kok Kak. Kadang kalau makan siang tuh itu jadwal menunya memang sayur. Tapi kalau misalkan santri-santri yang kurang suka itu biasanya skip makan Kak. Nah, itu perlu diedukasi tuh Kak, teman-temannya dikasih tahu kalau pentingnya makan bergizi biar tidak rentan penyakit. Kalau kena penyakit kan kita yang repot. Iya juga ya Kak. Apalagi kita anak santri ya, Iya, jadi jangan- susah ya. Benar, apalagi di pondok di pondok pesantren itu kan kegiatannya full ya Kak, dari pagi Betul. sampai malam. Nah, itu jangan sampai skip sarapan, soalnya energi kita bakal terkuras banyak. Jadi kita memang harus penting ya Kak sarapan Betul. itu harus lebih teratur dan juga jangan skip makan. Iya, seperti itu. Nah, untuk kita tuh di usia muda jangan sampai menumpuk-numpuk penyakit ya. Baik Kak, terima kasih atas informasinya. Semoga itu bisa kita jalani sebagai anak santri ya Kak. Nah, betul. Jangan lupa ya jaga kesehatannya untuk santri-santri yang ada di pesantren. Obrolan kita hari ini sudah selesai. Semoga bisa nambah wawasan itu tentang pentingnya gizi seimbang. Dan untuk para santri di luar sana, jangan sampai lupa sarapan dan jangan lupa menyeimbangkan makanan yang bergizi. Seperti itu. Sekian podcast hari ini. Health Promotion Promcast. Be healthy, be happy. Wassalamualaikum